Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر فضائل نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا ما حين يذكرني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mami tiang, nini tiang, guru-guru tiang, jamaah hadirin, zikrullah yang mudah-mudahan kita menjadi orang yang az-zakirin, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang bernama al-ghafilin. Lawanan dari az-zakir al-ghafil. Dengan ingat lawanan adalah ghafil. Ghafil artinya orang yang lupa, lalai. Yang muliakan dan doakan sahibul bait yang lagi mendapatkan musibah. Itulah cara Allah cinta kepada beliau. Bahasa yang tua nih tinggi sama ini adalah bapu tanya ini. Bapu selemin niki bapu. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan beliau diberikan ampun Allah Subhanahu wa ta'ala di segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ayat ini langsung diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang Allah kasih sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu suratul Fatihah. Seperti yang sudah kita dijelaskan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita, Masyayikh kita, bahwa salah satu daripada titipan yang Allah titip kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj adalah suratul Fatihah. Berarti menunjukkan kemuliaan suratul Fatihah. Ya, tanda mulia adalah mulia tanda terjalani, tanda terutuk, itulah ciri yang mulia. Maka kita jangan meremehkan. Dan suratul Fatihah ini adalah menjadi rukun wajib daripada sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam. Namun dia tahu, namun dia baca suratul Fatihah, mazhab Syafi'i tidak sah. Jangan sah sembahyang. Berarti sangat penting. Sangat penting suratul Fatihah ini. Maka di surat atau ayat ya suratul Fatihah itu, kalau kita mazhab Syafi'iyah, termasuk ayatnya itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diajarkan oleh guru kami cara baca Fatihah ini. Ampura walaupun yang odak nih tinggi. Pelungguh-pelungguh selami niki para pengelingsir, para guru-guru tiang ampura yang minta izin nih tinggi. Bukan tiang mengajar, bukan tiang berdakwah, tapi saling mengingatkan. Cara guru tiang mengajar tiang bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah kita sebagai mazhab Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin dari ayat kedua. Cara bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu disambung ya. Kalau kita menganggap Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama, berarti karena disebut suratul Fatihah itu nama lainnya Sab'ul Mathani. Ada 7 ayatnya. Ummul Kitab nama juga. Sab'ul Mathani karena disebut 7 ayat banyaknya. Nah, ini lamun tepat tuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu berarti ngerombo, berarti itu balik jari. Nah, itu yang diajarkan oleh guru kami. Nah, kembali di Mekah nonja petuh itu langsung alhamdulillah. Jahar berarti tidak menganggap wajib bagi mazhab mereka. Kalau mazhab Syafi'i aja suratul Fatihah itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim yang putih jahar istilah. Jahar artinya menampakkan suaranya itu. Subulan suara Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebagai mukaddimah. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Masya Allah pada hari ini dan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita bersama beliau mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sedikit yang matur nggih seperti yang ayat yang tadi disebut bahwa yang disebut atau yang ditulis oleh Hujjatul Islam ya, bukan Hujjatul Islam berjemaah. Hujjatul Islam niki julukan nggih, julukan untuk Imam Al-Ghazali, disebutkan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Baghdadi. Beliau mengarang kitab An-Nasaihud Diniyah, kitab ini, bahwa Imam Ghazali Hujjatul Islam membagi zikir niki menjadi 4. Zikir niki menjadi 4. Pertama aran zikrul lisan. Zikrul lisan. Nabi kena zikrul lisan niki yang ucapan ya. Sehingga aran zikir niki adalah mengucapkan kalimat thayyibah seperti kalimat la ilaha illallah, itu adalah namanya zikir. Ya, aran zikir lisan. Elak itu ngampura Nabi bahasa Sasak kan elak. Ampurela onji lidah bahasa Indonesia, lisan bahasa Arab. Nah, karena 60% bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Arab. Zikrul lisan istilahnya. Hanya lidah kita saja yang berbunyi la ilaha illallah, la ilaha. Angan jambeh lain. Mako jaga lain, bangkat jaga lain, seninat jaga lain. Itu namanya zikrul lisan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya zikrul qalbi ma'al lisan. Elak niki lidah niki ucap la ilaha illallah. Apa? Atin ucap la ilaha illallah kenca elak temuni menuenda. Nah niki. Hasil imbang lagu masih di neman niki. Nah makin sampai tak kedal mau kira-kira. Sampai irap tebon dan barometer nanti niki yang mana kategori yang kita masuk. Apakah di zikrul lisan hanya ucapan saja la ilaha illallah, lagu angan tempat lain. Kemudian zikrul qalbi ma'al lisan, angan tenda berucap la ilaha illallah, kemudian elak tenda ucapan. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, itu kita baca angan terngetep la ilaha illallah. Kemudian tenda, sehingga ada syair mengatakan Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Itu syair. Innal kalama lafil fuad. Sesungguhnya sumber daripada ucapan itu adalah fuad. Fuad artinya hati. Hati sisi dalam hati. Ada qalbun,
Ada fuadun. Lamun qalbunun bentuk hati saja. Lamun fuatus dalam. Namanya hati sanubari. Ini hati yang nggak bisa dipungkiri. Misalnya arah pirasat, angan jenuh. Iya sendiri asli. Itu namanya fuad. Nah, ucapan ini adalah sumbernya dari hati sebenarnya. Yang pula membajang-bajang niki sekap sebulan uni sakena I love you. You love me. Sekap. Aku cinta kamu nu sekap. Karena liatin doang ton pendem. Yang pun ada istilah cintaku bertepuk sebelah tangan. Mesa-mesa men. Bajang-bajang enggak tuh. Isi dia sampun tingkah bertepuk sebelah tangan. Bekopok enggak ada kan? Ya. Ayo lihat. Bekopok. Nah ini apa? Ju'ilal lisanu 'alal fuadi ladila. Kenapa Allah jadikan lisan niki? Oh, ju'ilal lisanu 'alal fuadi ladila. Lisan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda. Oh iya ini. Yang mengenai ma fika dhahara min fika. Apa li angan nih pedas oleh ucapan. Berarti lamun dengan nyumpah berarti jekan kemben, jekan senang atau gadak. Tergantung ya. Lamun dengan gendak berbesin ucapan, pasti hilangnya atau solahan. Kira-kira lagu ni bapak-bapak secara solah nih ya. Ini ke solah lamun degedak ya pasti entah namanya amarah. Nah, yang pun lamun amarah lamun terkaitan ya kanca apa istilah kemarahan itu dikaitkan dengan setan memang iya karena setan lagi merasuki kita. Nah, ju'ilal lisanu 'alal fuadi dari dijadikan lidah niki sebagai tanda yuninangan. Yang pun dengan bajang-bajang niki enggak nunin terus. I just want to say I love you. Aku hanya ingin mengucapkan aku cinta kepada yuninangan. Penungkapan dengan sebuah lagu, dengan sebuah syair misalnya. Nah, yang terucapkan dari hatinya. Nah, niki yang kedua. Yang ketiga, dzikrul qalbi ma'a huduri bil lisan. Mungkin jasa kedua baru hampir mirip niki lagu Arab lebih. Demenuah angena la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah nu mansubun li'ila. La ilaha illallah. Yang pun kembali tampuk ngintak kanan kiri, di kiri kanan lain ngintak. Kanan julu jok kiri. Kembali kira-kira bapak. Guru supa, kembali kira-kira. Engkau tak ngintak doang, gitu pendek tamaknya. Nanti pengajian dalam ni bawah enggak, pengajian ceredeh wani. Kembali si husun. Nah ternyata filosofinya adalah kalau orang sufi mengatakan la ilaha illallah natin dinara Tuhan kecuali muncullah illallah punya kelemahan la ilaha illallah. Nah itu maksudnya zikrul qalbi bihudurin lisan. Wah janganlah mari pulakan si uni la ilaha illallah la ilaha illallah. Insyaallah praktikan memang kena lagu betul-betul dan angelan memang berembet efek. Bahkan ada teman saya sampai pingsan terus angelan. Jangan tenang enggak nanya belum kan nunggu bertanya-tanya enggak dia istirahat. Nah seperti itu insyaallah kita praktikkan. Dan yang terakhir adalah istila'ul madhkuri bil qalbi. Nani tingkatan wah biasa sebut-sebut hu doa. Wah telang la ilaha illallah wangan la ilaha yang botang irang la botang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ada istilah nyambung baris hanya Allah hu Allah namanya. Ia tentu-tentu tingkatan sampat ni jawab melayang yang pun dengan sufi nu lamun zikir melitik meloh maya pentai ada suku batu yang ion wala munuh zauq wa mau lazzatul ibadah lazzatul zikri nun wah
melayang mirap di meno la ilaha illallah. Nah coba imam nggih. Nah 4 sambil kira-kira kita coba imam nggih. Apakah cuma lisan doang? Jadi kah tuan tiak nu nimbar kan? Mujaja ini nama misalnya. Oh berarti nomor sekian pertama zikrul lisan doang. Nah zikrul lisan. Yang kedua nah baru no zikrul lisan, zikrul qalbi bil lisan. Nah, aten tu demeno hanganan ngucap doa. Aten muni lah ngucap. Nah, sakatulun ni mudahan amalan ni kan zikrul qalbi bi huduril lisan. Demen tu hangalan ni muhtatutu dan subulan del elak. La ilaha illallah. La ilaha demeno. Mau ni bahasa nu kelapat lah. Natalang wah perasa. Coba imam gini. Paling satu sengkah nanu. Paling gemas satu selamun pak kepala desa ceredeh-redeh terus telu kan. Ceredeh-redeh kepala desa. Bahasa Nabi lamun 70 doang ini zikir la ilaha illallah insyaallah. Apa istilah nu tempunan terus apalagi 100 doa. Nah dijelaskan oleh apa namanya Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Baghdad niki lamun tidak mampu marah niki marah sabar kanggo tentuan waktu. Nah ya dalil niki kanggo zikir tentuan waktu. Ni saya ulama ni walalah nafal hadis hafal Al-Qur'an ya berbawas berbahasa. Kanggo tentuan muayyan waktan muayyanan. Kanggo tentuan waktu adik tesak misalnya dia tahu marah niki kan kanggo tahu malam Jumat waktu menuntunnya kanggo. Dia istilahan terbaca bidah doang misal. Arab dia. Yang pun fadhkuruni adzkurkum. Tatkala kamu mengingat saya bahasa Allah Subhanahu wa taala adzkurkum. Saya akan ingat kalian. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ampun paling rapat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika hina yadhkuruni, ketika dia ana inda dhanni 'abdi bi hina yadhkuruni atau kama qala. Aku sesuai dengan persangka hamba. Nane berprasangka kepada Allah. Nane menit insyaallah dia mau cekat lunasi utang. Kebulan wah. Soalnya ni malu kan? Ketika mbak pun jaga lalu rapat Allah Subhanahu dengan kita dengan musibah dengan saya rapat setoran ya kan katakan baca selawat jaga ya rapatlah memang seperti itu hina yadhkuruni ketika dia menyebut saya ya paling dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mungkin ini sebagai tambahan adalah beradab sebenarnya. Adab berzikir kepada Allah Subhanahu. Adab salah sekian adalah samara baru niki. Kita ketika kita menyebut la ilaha illallah hadiri la ilaha illallah dena Tuhan jadi Allah adalah Tuhan jadi Allah. Ya sebenarnya terjemah dalam bahasa Sasa. Ya la ilaha illallah. Sa kedua na wudu. Sampun arah wudu niki bapak-bapak arah wudu. Dawamul wudu. Nah, bahasan imam, bahasan para masyayikh. Mele mau kebarakahan. Nah, syarat yang pertama adalah dawamul wudu. Apa tetap wudu. Kemudian yang kedua dawamul wudu. Tumen yang malam niki hadir. Dia tetap hadir. Ampura kembali kan. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah adabnya, adab kita berzikir adalah menghadap kiblat. Yang bianang ini daya kembali angan tetap pandang kita, kondisikan diri. Nah itu salah satu adab kita. Yang paling penting adalah menghadirkan apa namanya kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Yakin para jemaah nggih. Saya baca la ilaha illallah taman surga. No, taman surga. Berarti dengan selaku dengan Indonesia sang muslim taman surga. Yo nih baru paham ini bilang seperti itu. Nah, taman surga. Nah, murah soal kunci surga. La ilaha illallah. Lamun temele perbaharui iman tenda
jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah kama qala sallallahu. Perbaharui iman kalian dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan arah manfaat nanti saat anak berindiki kurang lebih atau tiang mohon dimaafkan. Lamun salah aja mohon dimaafkan. Lamun arah kelebihan atau manfaatnya mudah-mudahan kita tiap pribadi bisa amalkan, kita semua bisa amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila hadratin nabi